Kita mulai aja ya Pak ya. Eh, Akan sedikit lebih nyantai nih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Neisha, saya salah satu tim membernya Earthpacking atau Earthpackers. Kita itu sebuah apa ya entitas ya atau sebuah ya belum dibilang organisasi tapi masih yang entitas yang bergerak di bidang sustainable tourism. Jadi kita tuh pengen kita kebanyakan dari kita tuh traveler. Kami melihat banyak masalah ketika kita traveling. Salah satunya itu ya itu kerusakan alam. Terus juga ada beberapa yang dari segi budaya juga ada efek ke budaya juga, ada efek ke sosial juga yang kita lihat ketika kita traveling ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, berdasarkan itu kita akhirnya kerjasama nih dalam tim ini untuk membuat awareness atau campaign supaya kita bisa menyebarkan informasi atau menyebarkan update-update terbaru tentang dunia pariwisata. Hari ini kebetulan adalah meet up kita yang pertama di tahun 2020. Unfortunately ini harus online ya karena kan lagi kondisinya COVID gitu. Tapi harapannya sih dengan kita ada meet up seperti ini kita bisa saling sharing, saling diskusi. Dan kebetulan kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Robi. Selamat siang Pak Robi. Nah, Pak Robi ini adalah peneliti senior dari kementerian. Beliau sudah bertahun-tahun ya di kementerian itu melakukan berbagai macam penelitian, dari penelitian um, pariwisata budaya, terus dari adventure dan lain sebagainya. Nah, hari ini sebagai pakar, beliau akan sharing tentang sustainable tourism. Dan mungkin saya akan share ke Pak Robi. Silakan Pak Robi untuk perkenalkan dirinya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih bahwa saya diajak untuk sharing dengan teman-teman dari Earthpacker. Pertama saya tahunya dari anak saya, Jeffrey, menantu saya. Terus katanya mau nggak bicara? Ya udah, ayo. Kalau mau bicara, saya paling senang kalau sharing-sharing gitu ya. Soalnya kan nambah ke saya juga wawasan gitu. Sampai akhirnya saya bisa ngobrol sama Mbak Eca mengenai apa namanya event ini gitu. Nah, saya sendiri sebetulnya latar belakang pendidikannya adalah S1 saya tuh arkeologi. Arkeologi UI, jadi budaya oke lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian saya bekerja di pariwisata itu dari 87. 87. Harusnya saya udah pensiun nih. Tapi karena saya ambilnya fungsional, ambilnya peneliti, nah peneliti saya juga udah mentok sampai sekarang gitu. Ya udah nggak ada lagi gitu. Apa ya, targetnya udah nggak ada, udah mentok semuanya. Tapi ada peraturan baru suruh 70, dari 65 jadi 70, ya gimana ntar deh. Yang penting kita sharing aja gitu. Nah, ini ada satu bahan sharing. Oh, satu lagi. Kemudian saya disuruh sekolah nih sama Kementerian Pariwisata. Waktu itu zamannya orang-orang kalau sekolah tuh ngambilnya MBA kalau keluar negeri. MBA semua. Akhirnya pas giliran saya nggak boleh ngambil MBA. Saya pikir apa saya ambil gitu ya. Akhirnya saya ambil Business Management Informasi Teknologi, MBIT. Saya ambil. Nah, saya balik lagi ke pariwisata. Penelitian saya antara tiga itu. Jadi pariwisata digabung-gabung dengan IT, digabung-gabung dengan arkeologi, dengan budaya gitu. Ya udah campuran aja gitu. Campuran yang saya buat. Nah, ini ada satu paparan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Ini mengenai bagaimana kita mengembangkan destinasi. Destinasi itu daerah tujuan wisata. Untuk apa namanya yang basisnya adalah bagaimana dia berkelanjutan. Ini nggak begitu banyak teorinya, referensi, karena ini lebih banyak dari kasus-kasus di lapangan yang saya kumpulin, kemudian beberapa referensi saya coba
apa namanya modifikasi untuk penerapannya di Indonesia seperti apa gitu. Karena nggak semuanya textbook tuh bisa diimplementasikan di Indonesia gitu. Textbooknya rata-rata kalau tourism itu dari luar. Kalau dari luar barangkali masalah adat istiadat ya nggak terlalu concern gitu ya, lebih kepada nature gitu. Saya akan mulai dari apa namanya paparannya. Jadi kira-kira judulnya ini destinasi pariwisata berkelanjutan. Bagaimana kita caranya mengelola sumber daya alam dan budaya sebagai daya tarik keindonesiaan ya, pakai keindonesiaan. Jadi bukan kita niru-niru yang lain gitu, niru-niru dari luar, misalnya kayak ada ya Legoland atau apalah gitu. Tapi ini yang sifatnya keindonesiaan. Nah, perkembangannya saya ingin melihat apa namanya dari paparan ini kita bagi ada beberapa kelompok slide ya. Yang pertama adalah kita melihat pendahuluannya dulu bahwa pariwisata ini oleh beberapa negara termasuk negara berkembang termasuk Indonesia dijadikan tujuan utama. Jadi tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat gitu ya, masyarakat. Dan yang didahulukan adalah masalah ekonominya. Jadi bagaimana memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata. Sehingga yang dikembangkan oleh Indonesia dan negara-negara berkembang, bahkan ada beberapa negara maju adalah mass tourism, pariwisata massal. Jadi dengan harapan semakin banyak orang yang datang ke daerah kita, akan semakin banyak kita ngumpulin uang gitulah kira-kira dari wisatawan gitu. Tetapi ternyata sekarang akibatnya ya seperti ini. Kalau dilihat dari slide ini, beberapa negara sudah mulai mencoba untuk mengusir-ngusir wisatawan karena terlalu crowded, dan mereka seolah-olah wisatawan datang itu kayak negaranya dia sendirilah kira-kira, sehingga masyarakat setempat itu merasa tersisihkan gitu ya. Jadi banyak negara sekarang yang sudah mulai nggak suka dengan yang namanya pariwisata massal, diusir-usirin kira-kira gitu. Oke, nah saya biasanya kalau dalam mempresentasikan saya membuat tiga kelompok bahasan. Satu, kita melihat situasi, menganalisis situasinya dulu ya. Habis menganalisis situasi, nanti dari suatu situasi ini kita bisa memformulasikan. Setelah dari formulasinya, kita bisa mengimplementasikan strateginya. Sekarang dari situasinya, kita analisis ya. Kurang lebih seperti ini, situasi pariwisata global. Pariwisata global menekankan bahwa kita harus fokus kepada pariwisata yang berkelanjutan. Awalnya adalah sebetulnya dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu timbul karena ada pertentangan dulunya dari developmentalis dengan konservasionis. Itu ada pertentangan, musuhan lah mereka, kira-kira akhirnya sepakat mereka bikin yang namanya pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini harus diterjemahkan oleh setiap sektor, termasuk sektor pariwisata. Kurang lebih seperti ini, bahwa mereka mengharap dengan kebijakan pariwisata berkelanjutan, mereka berharap bahwa sumber daya alam maupun budaya secara sosial dan secara etika bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga untuk generasi yang akan datang gitu. Kira-kira gitu. Jadi kita ini sebetulnya ketitipan untuk apa namanya sumber daya alam maupun budaya untuk anak-anak cucu-cucu kita gitu, hidup mereka nanti gitu. Kira-kira gitu. Jadi nggak boleh dirusak. Nah ini peran pariwisata tadinya cuma ekonomi aja, kemudian disinggung-singgung dengan adanya Millennial Development Goals, kita dikait-kaitkan pariwisata dengan MDGs. Nah, kemudian pada tahun 2000 tuh ya, tahun 2015 kita dikaitkan lagi dengan SDGs, Sustainable Development Goals.
gitu, di mana travel ini harus tourism ini harus respect terhadap beberapa indikator yang ada di MDGs. Kalau nggak salah kan di MDGs itu ada 17 ya. Nah, sehingga dengan SDGs dan pariwisata diharapkan pada tahun 2030 pariwisata itu bisa berperan keseluruhannya di SDGs. Ada 17 tuh. Jadi kita bisa berperan. Pertama dari pengentasan kemiskinan, kemudian dari persamaan dengan gender, equity, kemudian meminimalisir tenaga kerja anak-anak ya, segala macam sampai 17. Itu tahun 2030 diharapkan peran pariwisata bisa menggolkan untuk mendukung ya Sustainable Development Goals. Ini tren yang ada. Jadi trennya itu kalau dulu itu kita cari yang murah, yang dulu itu. Pariwisata yang dulu itu cari yang murah. Terus kalau kita mau pergi ke suatu tempat kita ngurus dokumennya lama gitu ya. Lama gitu. Terus dulu pengennya tuh sebetulnya aktivitasnya lebih bersifat fisik gitu ya. Cuman kesenangan ya gitu. Terus kita kalau pergi tuh nggak berani sendiri. Maunya perginya bareng-bareng, rame-rame gitu ya, jadi grup gitu ya. Jadi kalau mau booking segala macam, hotel segala macam tuh harus jauh sebelumnya. Nah yang sekarang itu kalau untuk traveler itu udah lebih cepat. Bisa besok kita mau pergi kemana gitu, booking sekarang aja bisa gitu. Nah, kemudian wisatawan yang sekarang itu trennya berubah adalah dia tidak mencari yang murah, tapi dia mencari nilai apa yang saya bisa dapat di destinasi itu. Kira-kira gitu. Nah, nilai ini sebetulnya lebih kepada yang namanya disebut experience atau pengalaman, gitu ya, pengalaman. Nah, ini yang dicari gitu. Kalau udah bicara pengalaman kayaknya wisatawan mau keluarin uang berapa aja nggak masalah, yang penting pengalamannya dapat. Gitu. Ini dari sisi wisatawan. Bicarakan sebetulnya semuanya sebelum outbreak ya, sebelum outbreak. Jadi keadaan masih aman-aman, belum ada COVID, belum ada wabah segala macam gitu. Nah, yang kedua adalah mengenai masalah supplier. Supplier itu industri. Industri itu dulu ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Kemudian fokusnya mass market. Jadi market massal gitu ya, kodian lah kira-kira gitu. Nah, yang sekarang udah enggak. Yang big itu menjadi bigger gitu. Mencoba menjadi bigger. Nah, yang middle ini biasanya pilihannya dua. Kalau dia enggak merge untuk menjadi bigger, atau dia turun ke small, menjadi pemain niche player. Jadi pemain spesial ya, khusus ya, pemain khusus. Dan pasarnya adalah pasar khusus gitu. Ini untuk yang supplier yang trennya yang sekarang. Sedangkan yang untuk destinasinya, yang dulu itu mass attraction, kemudian menawarkan paket-paketnya lebih kepada leisure, entertainment. Nah, sekarang destinasi ini sudah lebih kepada perilakunya itu sustainability gitu ya, lebih berkelanjutan. Kemudian yang ditawarkan itu bukan sekedar mengisi waktu leisure gitu ya dalam liburan, tapi bagaimana memperoleh experience. Juga ditambah lagi dengan paket-paket yang sifatnya edukasi, edutainment, bukan pendidikan ya, edukasi. Jadi edutainment. Nah, ini perubahan tren dari global. Yang nasional sekarang, kita lihat situasi nasional. Nah, nasional ini kita punya Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009. Jelas di undang-undang ini disebutkan mengenai kriteria destinasi. Jadi destinasi itu harus ada 4 komponen syaratnya. Ada atraksi, aksesibilitas, dengan gambarnya kelihatan. Jadi aksesibilitas itu transportasi, jaringan jalan gitu ya,
Kemudian amenitas ini utilitas sifatnya air, listrik, telekomunikasi, tourism information center, gitu ya, akomodasi, restoran, itu ada di amenitas. Dan yang terakhir harus ada masyarakatnya. Jadi kalau nggak ada masyarakat, kita nyebutnya bukan destinasi, tapi tujuan wisata, daerah tujuan wisata, gitu ya. Kalau dulu biasa kita kenal yang namanya objek wisata. Nah itu. Nah ini yang harus kita pahami dulu mengenai kriteria mengenai destinasi, bahwa ada 4 unsur. Sekarang kita lihat potensi daya tarik wisata yang ada di Indonesia. Indonesia tuh gila banget lah. Sebetulnya saingannya tuh ya kalau dikelola dengan baik hebat lah. Benar-benar hebat. Alamnya keren gitu, budayanya juga beratus-ratus gitu. Alamnya mempunyai ciri khas, dia ada di ekuator gitu ya. Biasanya beda dengan yang lain gitu. Kurang lebih ini potensi daya tariknya. Kalau secara Indonesia dia punya 17.000 pulau, punya 6 disebut benua ke-6 dunia. Terus disebut juga sebagai accessibility country ya, yang terbesar di dunia. Nah, salah satunya yang untuk Indonesia tuh bahwa Indonesia ini mempunyai potensinya adalah 78.000 desa. Atau kalau sekarang tuh BPS menambah lagi kalau nggak salah sampai 80.000 desa. Jadi Indonesia itu sebetulnya tipikalnya adalah desa. Jadi bukan kota apa segala macam. Kota itu cuman sekitar ada 90-an lah. 90 kota. Nah, teman-teman barangkali tahu apa yang namanya desa. Desa itu adalah suatu wilayah di mana di dalamnya hidup sekelompok komunitas kecil sekitar 100 sampai 2.000 orang yang sifatnya otonom. Jadi mandiri. Dan dia mempertahankan tradisi. Nah, jadi bisa dibayangkan sebetulnya ciri khas Indonesia, identitas Indonesia ini ada di desa, bukan di kota. Kalau di kota itu udah kontemporer, ada kolonialnya, ada Inggrisnya, ada segala macam. Jadi kalau kita mau lihat identitas atau karakter orang Indonesia, yaitu di desa-desa. Mau lihat yang lebih kecil, orang Betawi nggak bisa lihat di Jakarta, tapi harus ke desa. Oke, nah ini sumber dayanya, ada sumber daya budaya, ada sumber daya alam, bisa dilihat. Ini cukup hebat-hebat gitu ya, sumber dayanya. Dan teman-teman perlu tahu, sumber daya budaya maupun alam ini sebagian besar, sekali lagi ya, sebagian besar adanya di remote area. Di remote area, bukan di kota. Kalau di kota tuh adanya cuma shopping, mall, kota tua, apalagi kuliner, tempat hiburan, nightlife, udah. Yang lainnya itu ada di remote area. Kalau remote area kita bilang remote area, berarti kita bilang village, pedesaan. Jadi adanya di dekat-dekat desa sebetulnya sumber daya alam, sumber daya budaya, ciri khas keindonesiaan ya. Itu adanya di situ. Oke, ini mengenai potensi. Nah, yang menjadi tantangan ini Indonesia ini. Karena dari zaman Soeharto mungkin pembangunan tuh lebih banyak di Bali, Jawa, sama Sumatera. Daerah timurnya ini enggak gitu ya, dari mulai struktur sosial, terjadi infrastruktur sosial. Berikutnya tantangannya adalah, ini bisa dilihat, rata-rata merah ya pulaunya, kecuali di Jawa. Nah yang merah ini disebut namanya pedesaan tertinggal. Jadi kita tuh masih banyak desa-desa yang sifatnya tertinggal gitu. Tertinggal, infrastruktur nggak ada, kemudian akses terhadap informasi, mungkin TV aja nggak ada gitu ya. Masih banyak di kita. Nah ini yang harusnya kita bangun. Pariwisata bisa masuk di sini gitu. Sebetulnya gitu. Jadi ini bukan
bukan masalahnya miliknya orang PU, enggak, miliknya orang pariwisata juga. Dengan adanya pariwisata di situ masuk gitu, mungkin nanti akan tumbuh infrastruktur gitu, karena kebutuhan dari wisatawan gitu ya di daerah-daerah yang minim dengan infrastruktur. Nah, isu strategis yang sampai sekarang muncul di pariwisata nasional Indonesia itu adalah pariwisatanya masih dianggap sebagai mesin ekonomi. Tukang kalau pengen buat uang pakai pariwisata gitu. Akibatnya apa? Banyak yang overeksploitasi baik alamnya maupun budayanya. Dan fokusnya tetap mass tourism. Kalau udah mass tourism tuh kayaknya wah udah kodian lah kira-kira gitu. Kodian ya. Terus potensi keanekaragaman alam dan budaya itu masih belum dianggap sebagai aset. Kalau kita udah bicara aset kan harusnya dipelihara ya. Nah, aset ini banyak tersebarnya di rural dan remote area. Nah, ini yang belum optimal terjamah. Kenapa belum optimal terjamah? Karena waktu dulu infrastrukturnya dibangunnya cuma di kota terus gitu loh. Jarang yang sampai ke desa, makanya jadinya tidak terjamah atau tidak optimal gitu dikembangkan gitu. Nah, mungkin ini isu strategis yang perlu dipertimbangkan oleh kami di pariwisata di kementerian, juga teman-teman di daerah, juga dari teman-teman di Earthquake dan peserta yang lain kalau ingin membantu mengembangkan. Sehingga perlu dikembangkan konsep-konsep. Konsep-konsep saya nggak bilang out of the box ya. Justru saya lebih cenderung kepada inside the box. Kenali dulu tuh boxnya gitu. Jangan belum kenal sama boxnya udah pengen keluar box gitu. Kenalin dulu boxnya. Main di dalam box gitu. Main di dalam. Biarin deh orang-orang mau out of the box nggak apa-apa, terserah gitu. Tapi kenalin. Mereka soalnya nggak kenal kan. Nggak kenal tapi udah main dengan out of the box gitu. Kalau kita main dulu di dalam. Kenali dulu. Baru kita nanti munculkan out of the box gitu. Ini Indonesia dinilai oleh World Economic Forum ya, rankingnya bisa kelihatan dari sini, teman-teman bisa lihat. Nah, yang terakhir ranking untuk natural resources, cultural resources itu menurun, itu yang tanda panah merah turun gitu ya. Terus price competitiveness juga menurun, yang tadi 5 jadi ranking 6. Kalau saya bilang ini nggak menurun, ini prestasi. Berarti nilai tukar rupiah ini bagus. Jadi salah kalau ini menurut saya. Salah dengan misalnya kita udah $1 itu bisa dapetin 15.000. Makin bangga lagi dengan $1 bisa 20.000. Saya nggak bangga. Saya inginnya $1 itu ya 10 perak gitu. Jadi price competitiveness ini harus dibacanya terbalik dibandingkan dengan yang lain, dengan misalnya dengan environmental sustainability, air transport infrastructure, tourist service infrastructure gitu. Harus dibacanya terbalik. Karena ini menyangkut masalah nilai tukar gitu. Oke. Sekarang situasinya kita udah analisis ya seperti itu. Nah, kita mau coba nih merumuskan nih strateginya gimana sih merumuskan. Bagaimana sekarang kita memformulasikan strategi untuk mengembangkan Indonesia dari situasi yang sudah kita analisis tadi. Yang pertama adalah cara pandang kita harus berubah untuk pariwisata. Berubahnya adalah kita melihat pariwisata sudah bukan sebagai tujuan akhir, tapi pariwisata adalah sebagai alat atau konsep atau pendekatan untuk mencapai tujuan akhir. Karena tujuan akhirnya apa? Kan kesejahteraan masyarakat kan, gitu. Kesejahteraan masyarakat di mana ekonominya juga tumbuh segala macam. Nah, itu tujuan akhir, gitu. Nah, pariwisata adalah sebagai alat. Gitu. Yang kedua adalah
jangan dilupakan bahwa pariwisata itu adalah pergerakan manusia bersifat sementara. Cuman sementara, mungkin cuma 15 hari, sebulan, atau 3 bulan sesuai dengan visa kalau wisatawan mancanegara gitu ya. Karena teman-teman kan Earthpacker ini kan juga komunitas yang suka jalan-jalan. Nah jalan-jalannya kan nggak selamanya jalan di sana kan, pasti mesti balik atraksi. Atraksi itu syaratnya harus unik atau berbeda. Contohnya misalnya gini, kalau komodo itu ada di Bintaro gitu ya, saya nggak akan maksa saya ke Labuan Bajo gitu, ya cukup di Bintaro aja gitu, ngelihatnya gitu. Nah unik itu jadi saya harus pergi ke habitatnya gitu ya, atau areanya. Nah yang unik ini yang berbeda itu hanya bisa didapat di budaya. Budaya itu clear pasti beda. Budaya orang Sunda, budaya dengan orang ini beda, itu pasti beda. Dengan suku aborigin beda gitu. Nah, dan budaya inilah yang menentukan peradaban suatu bangsa. Jadi kalau kita mau lihat identitas suatu bangsa, lihatlah kesejarahan dan kebudayaannya. Gitu. Nah itu identitas bangsa. Nah selain budaya, yang menjadi unik itu adalah sumber daya alam, tapi sifatnya harus endemik. Misalnya kayak komodo, kemudian kayak orang hutan gitu ya, itu kan endemik gitu. Nah terus kalau yang sifatnya alamnya, misalnya Kelimutu, Danau Kelimutu atau Danau Toba, itu kan nggak ada di tempat lain gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah, yang paling harus diperhatikan kalau saya dalam mengembangkan pariwisata adalah nomor 5. Jadi pariwisata itu sebetulnya orang-orang kan suka bilang, ini atraksinya harus dijual nih, atraksi misalnya Borobudur lah, oh, ini harus dijual. Sebetulnya bukan Borobudurnya yang dijual, tapi pengalaman dan pengetahuannya yang dijual. Jadi proses ekonomisasi pengalaman dan pengetahuan. Nah, kalau udah bicara pengalaman dan pengetahuan yang dijual, ini price-nya bisa mahal. Bisa mahal. Tapi kalau yang dijual ada atraksinya, Borobudurnya, ya bayar tiket aja. Bayar tiket masuk, berapa tuh? Ke Borobudur kalau nggak salah sekarang itu 50.000 ya. 50.000, udah masuk. Tapi bukan itu. Kalau pengalaman itu nanti harus ada storytelling. Ada yang menceritakan relief pertama, lantai pertama. Kan lantainya sampai 7 tuh. Nah, selain itu kalau kita bicara pengalaman dan pengetahuan, kita bisa membuat length of stay dari wisatawannya jadi panjang. Sekarang teman-teman coba bayangin aja, kalau kita masuk ke Borobudur, kita hanya beli tiket, ya, beli tiket, nah, jadi atraksinya yang dijual. Melihat Borobudur kan palingan berapa sih? 20 menit lah, udah cukup, nggak perlu nambah-nambah. Tapi kalau teman-teman pada saat ngelihat, saya ceritain yang reliefnya tuh, yang paling bawah tuh Karmawi Bangga mengenai masalah apa namanya kehidupan manusia, sampai yang masalah kehidupan seks saja ada di sana gitu, masalah penjahat juga ada di sana gitu, saya ceritain, pasti akan tertarik. Atau saya ceritain tentang penemuan Borobudur, pasti akan lama, akan betah gitu ya. Mungkin gelar tikar terus buka rantang kita makan bareng gitu ya, sambil makan bareng. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah itu cara pandang dari pariwisata, diformulasikannya, kita rubah nih cara pandangnya seperti ini. Kemudian dalam ini ada paradigma dari apa namanya, dari Bappenas. Bappenas juga mengharapkan paradigma ke depan tuh pembangunannya seperti apa. Nah yang tadinya kita pembangunannya selalu sifatnya numbers gitu ya, jumlah wisatawan harus sekian, harus sekian. Nah rupanya sudah mulai jenuh juga dengan apa namanya jumlah wisatawan, karena pertama ngerusak, yang kedua ditentuin jumlahnya juga nggak memenuhi target.
Kayak 2009 kan sebelumnya kan Menteri Arif Yahya kan dikasihnya 20 juta ya. Ininya apa? Targetnya sampai 2019, sampai 2019 ternyata cuma 16 juta sekian gitu. Jadi karena seperti itu akhirnya kita mencoba melihat kepada quality tourism experience. Jadi experience-nya, kualitas experience-nya. Nah, kualitas experience itu ya mulai dari atraksinya, aksesibilitasnya, amenitasnya, servisnya ditingkatkan. Layanan prima, tadi saya bingung. Mungkin teman-teman udah pernah dengar layanan prima. Bagaimana sih layanan prima gitu ya. Nah, layanan prima itu bukan berarti mahal gitu, harus mahal. Nah, ini paradigma yang dikembangkan oleh Bappenas dan kita juga mengacu kepada ini gitu ya. Tapi jalannya mungkin beda gitu, jalannya beda. Oke, sekarang pada saat kita ingin mengembangkan destinasi, kita harus melihat cost and benefit analysis. Ya, kayaknya di macam-macam kegiatan juga gitu deh. Harus cost benefit analysis dulu yang harus dilihat gitu. Nah, biasanya teman-teman dari konsultan pariwisata kalau diminta, termasuk di kementerian juga, kalau diminta untuk mengembangkan suatu destinasi, kemudian kita paparan di destinasi, misalnya saya harus paparan di Garut lah gitu ya, saya paparan di Garut. Biasanya yang cuma dikasih lihat ini aja, keuntungannya aja gitu. Keuntungannya ekonomi bisa ini, dapat meningkatkan pendapatan, segala macam lah. Nah, yang ini nggak pernah dikasih lihat gitu. Bukan nggak pernah dikasih lihat, lupa barangkali ya, lupa nggak dikasih lihat bahwa sebetulnya pariwisata juga kalau kita mengelolanya tidak hati-hati, ya ini yang akan terjadi. Nah, ini harusnya dikasih lihat dua-duanya. Kerugiannya ini dikasih lihat bukan untuk kita nakut-nakutin supaya dia tidak jadi investasi atau apa, tapi jangan sampai kejadian akan masuk ke area seperti ini, kira-kira seperti itu. Kemudian dalam pembangunan pariwisata itu sendiri, arahnya, landasan dari pembangunan arahnya harus jelas. Tadi destinasi kan saya sebut harus ada masyarakat ya. Nah, jadi kalau harus ada masyarakat, masyarakat itu pasti punya budayanya. Jadi arah pembangunannya itu, pembangunan pariwisata yang akan dilaksanakan di destinasi harus layak sejarah budaya masyarakat setempat. Contoh, misalnya kita mengembangkan di suatu kabupaten di Aceh, ya jangan sampai kita mengembangkan nightlife, di situ ada pub, ada diskotik gitu ya, nggak mungkin lah. Jadi pendekatan budaya itu pada saat pertama ke suatu destinasi yang ada masyarakatnya atau wilayah yang ada masyarakatnya, harus pendekatan budaya dulu dilihat. Budayanya kayak apa sih ini masyarakat yang kita mau datengin, segala macam. Kemudian kalau bisa pariwisata itu bisa diterima di dalam kehidupan sosial. Nah, teman-teman kan pengen juga membantu suatu destinasi wisata menjadi sustainable gitu. Nah, bagaimana pariwisata, aktivitas pariwisata ini bisa diterima di kehidupan sosial? Contohnya gini, mengembangkan atraksi, membajak sawah itu sekarang jadi, itu kan keseharian masyarakat di desa kan membajak sawah, bertanam padi, segala macam gitu ya, memanen padi, menumbuk padi, itu jadi atraksi. Sehingga apa? Tradisinya menjadi kuat, karena menjadi atraksi, dan dari situ bisa memperoleh manfaat ekonomi, kira-kira gitu. Sehingga apa? Kalau wisatawannya nggak datang, tadi kan saya bilang wisatawan itu perjalanan sementara. Kalau wisatawannya nggak datang, ini masyarakat nggak jadi masalah, nggak mati, nggak bangkrut, karena nggak ada wisatawan. Karena kehidupannya bukan pariwisata, kehidupannya bertani. Jadi bertaninya tetap ada, berkebunnya tetap ada, sebagai nelayan ada. Bagaimana proses nelayan itu mencari ikan, itu menjadi daya tarik. Cara mancing, cara nebar jala, atau berangkat malam pulang subuh gitu, itu atraksi, itu bisa dikemas jadi paket. Paketnya bisa mahal itu, apalagi kita makan di kapal gitu kan ya, pakai daun pisang, pakai itu yang nggak pernah
Itu yang bagi saya itu yang eksklusif. Eksklusif itu kayak gitu gitu. Bukannya makan di piring gelas atau apa gitu, bukan. Eksklusif itu. Kira-kira gitu seperti itu. Adil gitu ya, terus ramah lingkungan, terus melibatkan masyarakat. Jadi memang masyarakat di daerah itu dilibatkan. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya community based tourism gitu ya, pemberdayaan masyarakat gitu. Bukan memperdaya masyarakat, tapi pemberdayaan masyarakat. Kemudian mesti dilihat juga suatu destinasi ini, suatu wilayah itu mempunyai nilai-nilai strategis, yaitu nilai lingkungan, nilai sosial budaya. Destinasi ini kalau untuk nilai sosial budaya, di mana masyarakat setempat yang tinggal di sana, tergantung kehidupannya dengan sumber yang ada di sana. Jadi jangan dirusak, desanya dia misalnya gitu ya. Terus di desa itu juga sebetulnya mempunyai nilai edukasi. Pada saat mereka melakukan bertani gitu, itu pelajaran yang mereka dapat secara empiris, tapi bisa menjadi materi edukasi buat kita gitu. Kemudian bagaimana juga dia cara menenun gitu ya, bukan dari benang yang fabrikan, tapi dari benang yang dia harus pintal dari kapas. Kemudian pewarnanya dia indigo gitu kan. Nah itu menjadi materi-materi pembelajaran gitu. Jadi aspek-aspek itu sebetulnya mempunyai nilai strategis. Sampai nilai estetika. Artinya nilai estetika itu jangan sampailah kita di desa, kita datang ingin mendukung pembangunan pariwisata di sana. Caranya apa ya? Oh ya, kita bikin toilet. Di sana rumahnya adalah rumah panggung, rumah kayu. Kemudian kita nyumbang bikin toilet, rumahnya toiletnya dari semen, tembok. Nah itu nggak bagus, eksotik kan jadinya gitu. Jadi harus tidak mengganggu dari nilai keindahan atau estetika yang ada di situ gitu. Unsur lokalnya harus dilihat. Nah ini selanjutnya kita bisa memformulasikan dari pendekatannya. Pendekatannya tetap kita juga mengacu kepada apa yang dikeluarkan oleh Bappenas gitu ya, RPJM termasuk juga SDGs gitu. Kemudian ini pendekatan Kementerian Pariwisata tuh dari hasil survei terhadap wisatawan mancanegara akhirnya bisa merumuskan portofolio produk dari pariwisata. Ini yang warna merah di bawah ini ya. Warna merah di bawah. Di mana dari wisatawan ini kita bisa mengkelaskan bahwa sebagian besar wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia tertarik dengan alam itu sekitar 35%. Dari 35% itu apa aja yang menarik gitu. Ternyata ada wisata bahari, ekowisata, ada wisata petualangan, adventure. Nah, yang paling banyak sebetulnya budaya. Itulah yang tadi saya bilang. Budaya itu udah pasti unik. Kalau alam itu harus ada perubahan sedikit, kecuali yang sifatnya langka atau endemik. Karena apa? Di sini gunung, di sana juga gunung. Barangkali di sini gunungnya lebih indah, tapi kotor gitu. Di sana gunungnya tidak lebih indah, tapi bersih gitu. Di luar negeri maksudnya. Jadi ini yang harus ada effort investasi yang harus dikerjakan di dalam alam. Tapi kalau budaya semakin dia alamiah, semakin dia original, tidak disentuh-sentuh, semakin unik ya. Kira-kira gitu. Ini ada 60%. Jadi wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sampai 2019 ada kurang lebih sekitar 17 jutaan gitu ya. Itu mereka memilih daya tarik budaya gitu, ada 60%. Apa aja? Ada wisata warisan budaya, ada wisata belanja dan kuliner. Ini kulinernya gitu ya, kulinernya. Sorry. Kemudian ada wisata pedesaan. Wisata pedesaan. Nah, yang lainnya buatan manusia yang buatan manusia tuh seperti Ancol, Taman Mini itu buatan manusia. Itu sekitar 5% gitu ya.
Nah, pariwisata berkelanjutan kalau kita melihat situasinya segala macam, ini bukan referensi dari tempat lain, ini hanya saya bagaimana mengadop referensi kemudian memodifikasi dan mencoba untuk menerapkannya dengan kondisi di Indonesia. Saya pikir dengan kondisi di Indonesia, jadi pantas-pantas saja kalau kita mengembangkannya alam dan budayanya, karena dua-duanya mempunyai potensi yang sangat kaya banget gitu. Jadi jangan salah satu ditinggalin, jangan. Ya udah, kita kembangkan yang namanya eco-culture tourism. Ekonya kita kembangkan, culture-nya kita kembangkan gitu. Tapi dengan konsep bagaimana memadukan. Jadi composite tourism product. Jadi produk-produknya tuh dipadukan gitu. Dipadukan salah satunya melalui apa? Ya melalui pendekatan wisata petualangan. Kenapa wisata petualangan? Yang nomor 2-nya, sorry. Yang nomor 2-nya, karena wisata petualangan itu mampu memberikan apa yang diinginkan wisatawan, terutama pengalaman dan pengetahuan. Ini kayak teman-teman Earthpacker, saya pikir kalau apa yang diceritakan oleh Mbak Eca, ya sebetulnya masuk ke ranah petualangan, perjalanannya itu ya. Jadi melalui aktivitas outdoor, luar ruang, yang dia berinteraksi dengan baik budaya maupun alam. Jadi fisiknya dia itu berinteraksi dengan alam maupun budaya. Ya. Yang kedua, kenapa wisata petualangan? Karena wisata petualangan ini adalah suatu aktivitas yang dijadikan alat untuk mengembangkan suatu destinasi yang sangat minim infrastruktur. Jadi kalau di suatu destinasi belum ada hotel, belum ada jalan ke sana, jalannya belum hot mix lah kira-kira gitu ya, masih tanah gini-gini. Dikembangkannya wisata petualangan. Kenapa wisata petualangan? Karena wisata petualangan, wisatawannya itu sudah siap menerima resiko seperti itu gitu. Jadi bukan wisatawan yang apa namanya yang aduh nggak mau pengennya di hotel aja misalnya gitu. Ya bukan itu, bukan. Dia cukup itu. Contoh kayak di Takabonerate barangkali wisatawan diving mancanegara yang diving di sana, dia ya akomodasi penginapannya nggak bagus-bagus amat gitu ya, gubuk yang penting dia tidur, dia bisa tidur, bisa istirahat, jam 5 atau jam setengah 6 dia bisa diving lagi, sampai sore bisa diving, makan, istirahat, tidur. Jadi dia ke sana itu bukan untuk menikmati tempat tidur, tapi untuk menikmati aktivitasnya. Jadi tempat tidur itu dia nggak pikir gitu. Nah itu wisatawan petualangan. Nah ada beberapa jenis nih di dalam bulatan ini produk wisata terpadu yang namanya composite tourism product ini gitu ya. Ada adventure, ada rural village tourism gitu ya, real experience, naik delman kayak mau naik traditional cruise atau pinisi cruise, mau naik sepeda atau hiking, trekking, ini transportasi yang sifatnya sustainable semua, gitu. Ini kenapa wisata pedesaan, wisata petualangan, wisata cruise tradisional atau traditional cruise atau sepeda, ini ada penjelasannya. Nanti kalau mau jelasnya, anytime kita nanti sharing lagi mengenai bagaimana mengembangkan wisata pedesaan, bagaimana mengembangkan wisata petualangan, bagaimana mengembangkan wisata traditional cruise. Wisata petualangan saya udah terbitkan bukunya, wisata pedesaan nanti sebentar lagi tahun ini saya terbitkan bukunya, ekotourism juga nanti sebentar lagi saya terbitkan bukunya. Ini kurang lebih, jadi wisatawan petualangan itu sebetulnya pengeluarannya ya 130% lebih dari wisatawan biasa lah, gitu. Ya. Ini aktivitasnya. Jadi kalau kita lihat dari
ini aktivitas wisata petualangan. Teman-teman kalau mendengar wisata petualangan jangan langsung bicara bahwa aktivitasnya ekstrim ya. Di petualangan itu ada yang sifatnya ekstrim dan ada yang sifatnya non ekstrim. Ya. Non ekstrim itu ya seperti tapi bersepeda yang berpetualangan dengan sepeda gitu. Nah itu masuk ke dalam soft adventure atau non ekstrim. Kalau yang ekstrim itu seperti climbing, kemudian itu kita sebut ekstrim. Ini dikeluarkan oleh, nah kalau ini dikeluarkan oleh UNWTO atau oleh ATTA, Adventure Tourism Travel Association kalau nggak salah. Kira-kira gitu. Nah kalau kita lihat dari portfolio yang kita punya, bentar saya kembali sedikit aja. Nah ini portfolio yang kita punya, dari 3 menjadi 9 kan, masing-masing 3. Ini semuanya adalah wisata adventure. Semuanya bisa masuk kategori wisata adventure. Kecuali yang namanya wisata MICE and Event Tourism, itu yang di buatan manusia tuh, ada 25%. Dan objek wisata terintegrasi atau Integrated Area Tourism. Ini resort, misalnya kayak Nusa Dua ini yang objek wisata terintegrasi kayak wisata dua. Nah itu yang bukan wisata petualangan, yang lainnya wisata petualangan, kira-kira gitu. Jadi pasarnya sebetulnya cukup banyak kalau kita ingin mengembangkan wisata petualangan. Oke, kita udah merumuskan ya, memformulasikan strateginya dari situasi yang sudah kita analisis. Sekarang bagaimana kita caranya mengimplementasikannya. Nah, waktu mengimplementasikan, saya selalu kalau diminta bicara di daerah-daerah atau di kementerian lain gitu, selalu saya sampaikan, paling pertama kalau kita ingin mengembangkan pariwisata di suatu destinasi, yaitu mapping sama assessment. Apa yang di mapping, apa yang dipetakan, apa yang dinilai. Yang dinilai yang pertama adalah atraksi. Kita nyebutnya ada 4 A. Kalau zamannya Pak Arif Yahya, barangkali teman-teman pernah kenal dengan Pak Arif Yahya, suka menyebut 3A gitu ya. Atraksi, aksesibilitas, amenitas. Bagi saya kalau 3A jatuhnya jadi cuma sehari wisatawan datangnya gitu. Tapi kalau ditambah A satu lagi yang namanya aktivitas, itu bisa 2 minggu, bisa seminggu, bisa 5 hari gitu. Karena aktivitas inilah yang menghambat wisatawan untuk kembali ke negaranya. Jadi length of stay-nya semakin panjang. Itu karena aktivitas. Aktivitasnya apa aja? Sumbernya kan ada 2, ada alam dan budaya. Ini yang alam. Yang alam ini unsurnya banyak, dari mulai dataran tinggi, plato, gunung pegunungan, bukit perbukitan, daratan rendah, lembah, ngarai. Itu bisa jadi daya tarik kalau kita kemas. Dataran tinggi Dieng. Atau mungkin plato Dieng gitu ya. Gunung banyak sekali gitu, pegunungan banyak. Kemudian lembah ada, ngarai aja kita punya, ngarai Sihanuk lah, apa segala macam, termasuk jurang. Itu bisa kita kemas menjadi wisata, daya tarik gitu ya. Yang perairan juga gitu. Perairan, mungkin di sini yang perairan barangkali pantai, coastal, kemudian marine, submarine gitu ya. Nah ini dari banyaknya rupa bumi ini, unsurnya kita bisa bagi 3. Bagi 3 sebagai daya tarik. Pemetaannya adalah pertama bentang alam. Bentang alam itu pemandangan pantai, pemandangan hutan, pegunungan gitu ya. Bukan persawahan ya. Karena kalau persawahan itu sudah masuk di ranah budaya. Loh, kenapa budaya? Itu kan alam
sawah gitu. Iya, alam sawah yang sudah digarap oleh manusia. Makanya disebut cultural landscape gitu ya. Landscape budaya gitu. Karena sudah ada pengaruh masyarakat atau manusia. Jadi yang benar-benar belum dipengaruhi oleh manusia, ini yang masuk ke dalam daya tarik lingkungan alam. Ada bentang alam, gejala alam. Kalau gejala alam tuh misalnya gunung, air terjun, kemudian karanggozong yang ada di, kalau teman-teman udah pernah ke Raja Ampat tuh lupa lagi. Jadi kayak 12 Apostol yang di Australia gitu ya, gitu. Itu kemudian ada flora fauna yang sifatnya endemik. Ini untuk alam. Nah, yang untuk budaya ini. Untuk budaya kita harus melihat kepada unsur sistem kebudayaan. Di sistem kebudayaan itu ada living culture. Living culture itu adalah budaya yang sampai sekarang masih hidup. Kemudian ada warisan budaya. Warisan budaya itu adalah yang lalu dalam bentuk kebendaan. Misalnya kayak Borobudur gitu ya. Candi Sambisari segala macam. Kemudian monumen Monas sudah masuk cagar budaya. Kemudian istana juga udah masuk cagar budaya. Itu warisan heritage. Ini bisa kita bagi 3 menjadi pola hidup. Tradisi sama warisan budaya. Yang namanya pola hidup itu yaitu bertani, nelayan, pedagang, itu pola hidup. Kalau tradisi itu tadi. Kalau kita ke daerah timur ada yang namanya tradisi sasi gitu ya. Sasi itu bagaimana menangkap ikan beramai-ramai. Ya macam-macam tradisinya. Di setiap suku etnis banyak. Gitu ya. Sampai ke masalah kalau di Bali itu yang bakar mayat itu apa namanya? Ngaben. Ya, ngaben. Itu tradisi gitu ya. Nah, kalau warisan budaya ya udah tinggalan. Itu ada ada candi, ada istana, ada rumah juang itu ya itu. Kemudian ada rumah adat misalnya kayak rumah di Aceh gitu ya, rumah panggung, ada masjid kuno, itu masuk ke warisan budaya. Apa yang kita assess di situ? Yang kita assess, kita klasifikasiin dulu. Mana yang masuk tradisi, mana yang pola hidup, mana yang warisan budaya. Mana yang candi, mana yang bangunan kolonial, mana yang bangunan tradisional. Itu kita klasifikasi. Kemudian kita harus tahu sejarahnya. Karena sejarah ini yang menjadi ceritanya nanti, interpretasi atau storytelling. Gitu ya. Nah, storytelling ini saya nggak bilang bahwa ini harus dipegang oleh pemandu wisata. Kalau pemandu wisata biasanya atau guide gitu biasanya nggak lengkap dia menjelaskan. Saya menyebutnya interpreter gitu dia. Jadi sedikit di atasnya ini deh, di atasnya guide gitu. Karena dia harus punya pengetahuan mengenai kesejarahan, kebudayaan gitu. Kalau guide itu cukup dia baca dari brosur aja, dia bacain aja gitu. Kalau ada pertanyaan barangkali nggak bisa jawab. Tapi kalau interpreter ada pertanyaan dari wisatawannya dia bisa jawab gitu. Nah, usahain interpreternya itu masyarakat setempat, jangan kita gitu. Orang setempat, sehingga apa kalau kita memanfaatkan atau menggunakan juga orang setempat ya lebih mudah gitu ya. Terus unik, otentik, terus masalah kepemilikan. Kadang-kadang kan ada di area seseorang gitu ya. Misalnya ada gua kars lah, di mana gua karsnya di dalamnya tuh ada rock art painting. Jadi ada lukisan prasejarah masyarakat manusia prasejarah zaman dulu yang ada gambar telapak tangan, gambar kambing tapi gajah gitu, gajah tapi sapi gitu ya. Ya namanya juga zaman dulu gambarnya gitu. Nah, ada rock art painting gitu, tapi dia ada di lokasi yang punya pemiliknya
bukan milik pemerintah. Nah, itu mesti harus ada negosiasi, mesti ada insentif barangkali untuk dia. Kira-kira seperti itu assessment yang harus apa namanya dinilai dalam melihat sumber daya budaya. Sebetulnya yang alam juga ada, yang alam juga sama, kurang lebih sama gitu ya. Kurang lebih sama. Oke, terus kemudian yang tadi kan karena saya bilangnya ada 4A, atraksi, kemudian aktivitas. Aktivitasnya apa? Nah, di setiap lokasi, misalnya destinasi ini ada satu desa, dia lokasinya tuh ada tempat buat bikin golok yang masih pakai ububan gitu ya, pakai bambu tuh anginnya tuh, terus itunya itu gitu ya. Terus area pertanian, kemudian area perkebunan, area peternakan gitu ya. Nah itu ngapain aja tuh aktivitasnya. Itu bisa kita ini kan. Kemudian itu yang internal dulu. Kemudian baru di luar lingkungannya. Barangkali di luar lingkungan ada air terjun, ada danau, ada jurang, ada hutan bambu, ada hutan adat, macam-macam. Nah pada saat kita bicara yang full kepada alam, upayakan bukan alamnya yang kita jual, tapi aktivitas konservasi lingkungan yang kita jual. Misalnya ada suatu area pohonnya vegetasinya kurang lah, ya bikin aja paket menanam kembali. Di mana waktu menanam itu bisa dari mulai anak-anak sampai orang dewasa nih menanamnya. Bibitnya minta ke IPB atau ke kehutanan bibitnya. Mana yang cocok untuk tanah di sana. Jangan bawa tanaman dari luar ya, tapi tanamannya harus tanaman asli dari sana. Bikin paket itu, kemudian yang nanam itu dia bayarkan paketnya misalnya 50.000. Waktu nanam pohon itu dia boleh menulis namanya dibungkus sama plastik terus diikat di pohon itu. Barangkali dia 5 tahun yang akan datang, dia datang lagi ke sana, pohonnya udah besar, namanya dia masih kelihatan gitu ya. Kan banggalah dia bahwa dia sudah berperan di sana. Dari 50.000, dia dapat bibit, bisa nulis di pohonnya yang dia tanam, kemudian dapat snack apalah segala macam sama pengetahuan dari storytelling itu. Kira-kira gitu. Nah ini aktivitas ada lingkungan alam, lingkungan budaya maupun lingkungan buatan gitu ya. Nah, bagaimana interaksinya? Karena tadi kan interaksi itu penting gitu ya. Antara budaya, fisik dengan budayanya atau fisik dengan alamnya gitu. Nah, kalau diusahakan jangan sampai aktivitasnya pasif. Pasif itu kita membawa wisatawan, kemudiannya wisatawan cuman misalnya ke desa, kalau ke alam sih masih enak gitu ya, nggak ada orang kan. Tapi kita bawa ke desa adat pula gitu ya. Ada lagi upacara atau lagi apa, mereka cuman moto-moto aja. Jadi saya suka kasarnya bilangnya, kadang-kadang wisatawan menjadikan kita nih kayak kebun binatang gitu. Kebun binatang, lo enak-enak aja, foto-foto gitu, udah gitu lo pergi gitu kan. Banyak yang merasa dirugikan, karena ada pada saat upacara, sebetulnya tidak boleh diambil karena masalah adat gitu ya. Jadi usahakan jangan menggunakan yang pasif, tapi kalau bisa menggunakan yang semi aktif dan aktif. Kalau semi aktif itu barangkali ya itu kita datang ke tempat desa, kemudian desanya ada paket membajak gitu ya. Membajak sawah gitu ya, ikut di belakangnya, atau memanen padi atau menumbuk beras gitu. Itu yang semi aktif. Atau ikut dalam melukis batik gitu ya. Atau tenun ikat, bagaimana menenun gitu. Atau memintal kapas, itu bisa. Atau mengambil madu kalau berani gitu ya. Itu bisa. Nah, kalau yang aktif dia nginap. Dia sama-sama nginep. Misalnya nginepnya di mana? Yang nginepnya di homestay. Nginepnya homestay. Pagi-pagi yang kalau suami istri, wisatawannya suami istri, yang istrinya ikut ibunya pergi ke pasar atau ke mana kayak beli untuk ini. Yang bapaknya ikut suaminya ke sawah.
macul apa gitu-gitu. Nah ini yang aktif. Nah usahakan semi aktif sama aktif yang diangkat dalam mengemas paket itu. Karena dengan semi aktif dan aktif inilah tradisi itu bisa terjaga. Percaya deh sama saya. Bisa terjaga. Tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat di desa itu bisa terjaga. Kalau pasif akan menjadi pertentangan. Pernah dengar kalau di Bali itu di subak-subak pada saat wisatawan datang ingin memoto orang lagi bertani di subak-subak, si petaninya itu langsung menebarkan seng, lembaran seng yang berlawanan dengan matahari, sehingga silau gitu ya. Untuk foto jadi nggak bagus saja, jadi silau gitu. Nah itu sudah terjadi konflik sebetulnya, di mana masyarakat petani yang pemilik lahannya itu sudah tidak suka difoto, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Hati-hati dalam ini. Ini aksesibilitas juga ini yang dilihat, amenitasnya juga itu, Amenitas juga itu, dari mulai hotel, resort, pondok wisata, homestay, restoran, itu dipetakan dan nilai cocok nggak nih, layak nggak dari segi kebersihan. Misalnya homestay gitu, homestay suka nanya nih teman-teman di daerah kalau pas saya memberikan sharing kayak gini, bicara gitu, Pak ada dari dinas nih mau menstandarkan homestay. Saya bilang homestay itu nggak perlu distandar. Yang penting homestay itu adalah menjaga sanitasi, air, kebersihan. Udah itu aja. Kalau kasurnya dari jerami, ya kasurnya jerami, jangan diganti dengan spring bed gitu. Kasur dari pasir itu jangan diganti dengan spring bed. Gitu. WC-nya jongkok, ya udah WC-nya jongkok aja. Tapi kalau karena apa? Kalau bisa bayangin di desa rumahnya mau jadi homestay, terus orang dinas bilang ini WC-nya harus duduk gitu. Kemudian dia bikin duduk. Kan WC yang di homestay itu kan juga bukan dipakai hanya untuk wisatawan aja. Kalau dipakai hanya untuk wisatawan aja, bisa bayangkan bulan ini wisatawan akan datang lagi itu tahun depan gitu. Atau 6 bulan kemudian gitu. Bisa bayangin toilet itu tidak dipakai selama 6 bulan. Kenapa nggak dipakai ya kan bisa dipakai sama pemilik rumahnya. Ya nggak bisa lah, pemilik rumahnya udah kebiasaan jongkok kok. Gitu. Padahal jongkok itu kan lebih sehat daripada duduk. Bisa dibuktiin. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan merubah kehidupan sosial dan keseharian masyarakat di desa. Itu pantang buat pariwisata budaya. Kemudian dipetakan lagi mengenai pasar wisatawan. Ini wisatawan bisa kita lihat, ada wisatawan yang sifatnya khusus, ada wisatawan yang sifatnya massal. Nanti teman-teman bisa baca deh ini ya, wisatawan ini kayaknya saya udah kelamaan nih. Kemudian produk wisata. Ini yang dikeluarkan oleh yang di atas itu, yang dikeluarkan oleh UNWTO. Kemudian saya mencoba untuk memodifikasi pasar yang bisa diciptakan di Indonesia cukup banyak, antara lain seperti ini. Di bawahnya itu ya, yang saya kasih lingkaran. Gitu. Nanti bisa dipelajari juga. Kemudian dipetakan juga mengenai kebijakan. Yang dipetakan mengenai kebijakan internasional, nasional, itu ada undang-undang. Kalau pariwisata tuh terkaitnya undang-undang mana aja sih selain undang-undang nomor 10 tentang pariwisataan. Yang paling penting, saya berharap sama teman-teman pada saat di daerah jangan hanya mengacu kepada Perda dan Ribda, tapi harus mengacu juga kepada adat istiadat dan kearifan lokal. Ya. Jadi adat istiadat itu sebetulnya peraturan suatu komunitas atau masyarakat adat, itu peraturan. Jadi jangan dibilang itu bukan peraturan. Nah, pada saat teman-teman mau mengembangkan di daerah atau di desa, seyogyanya harus memperoleh
license dari masyarakatnya gitu ya. Oke, monggo silahkan Anda mengembangkan, yang penting Anda mengacu kepada adat istiadat yang ada di kita. Jadi ada statement dari masyarakatnya gitu. Nah, bagaimana pengawasan dan pendampingan? Nah, ini program yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata mengenai pariwisata berkelanjutan. Kita punya programnya. Programnya waktu itu ada 3, STD, STO, STC. STD itu Sustainable Tourism Destination. Bagaimana mengembangkan destinasi menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Ini kita punya pedoman yang sifatnya udah internasional. Jadi sudah sudah direcognize oleh UNWTO. UNWTO itu adalah United Nations World Tourism Organization, ya, di mana salah satu bawahannya adalah GSTC. GSTC itu adalah Global Tourism ini terbalik nih, bukan GTSI tapi GSTC, Global Sustainable Tourism Council, gitu ya. Jadi UNWTO punya council. Nah, pedoman kita adalah pedoman internasional, dan kita sudah punya asesor, sudah punya auditor yang sifatnya nasional maupun internasional. Salah satunya yang bicara ini. Itu ada 12, termasuk mantan menteri, ada mungkin teman-teman kenal Ardike, ada Pak Ardike, ada Ibu Mari Pangestu, ada Pak Parapak. Itu beliau adalah termasuk juga asesor dan auditor untuk Sustainable Tourism Destination. Nah, ini pedoman di sini bisa diperoleh dari program destinasi pariwisata berkelanjutan Kementerian Pariwisata, ya. Untuk menjadi destinasi yang berkelanjutan, kita dibantu oleh yang namanya STO. STO itu adalah Sustainable Tourism Observatory. Ini adalah kelompok perguruan tinggi dengan tenaga-tenaga ahli yang ada di masing-masing daerah. Ini tugasnya adalah mendukung destinasi untuk berkelanjutan. Jadi dia sifatnya pendampingan, melakukan pendampingan. CBT, Community Based Tourism juga mendampingi gitu. Karena kalau pendampingan nggak bisa pemerintah kan nggak bisa terus-terusan di sana. Pendampingan kan ya minimal harus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu supaya si destinasi itu jadi mandiri gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada STC. Ke depan semua destinasi atraksi itu harus punya sertifikasi. Kita sudah mempersiapkan yang namanya STC. STC ini Sustainable Tourism Certification. Jadi akan disertifikat semuanya. Akan disertifikat. Kira-kira gitu programnya. Ya. Ini programnya nanti teman-teman bisa lihat di www.kemenpargo.id, pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Itu ada 4 pilar, 41 kriteria, dan 104 indikator. Itu sudah direcognize. Ini kurang lebih seperti ini. Gitu. Dan ini bisa oleh destinasi bisa menjadi alat untuk self-assessment. Jadi dia bisa menilai dirinya sendiri dengan pedoman ini gitu loh. Ini bagus. Dan internasional. Jadi kalau asesor kita diminta oleh Malaysia, oleh Singapura, oleh apa untuk menilai destinasi dia, kita udah bisa pakai asesor kita dan pedoman kita gitu. Karena pedoman kita sudah recognized by internasional gitu. Teman-teman ada yang menanyakan new normal ya, fokus new normal. Karena adanya kita sekarang lagi outbreak ya, lagi wabah gitu ya. Lagi wabah, tapi saya masih belum mau menyebut new normal karena masalahnya COVID-nya masih jalan nih. Kita belum tahu. Sekarang kita baru dihadang oleh wave yang pertama ya, gelombang pertama kan dari COVID gitu ya. Kita belum tahu nih ada gelombang keberapa nih, apalagi habis Lebaran nih. Pada pulang mudik semuanya kan, pulang mudik ngotot mudik itu, mal dibuka, kemudian sembako kerumunan gitu. Nggak tahu nih.
Mudah-mudahan sih nggak ada second wave gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Nah, dalam menghadapi new normal yang sementara ini, sektor pariwisata melihat ada beberapa yang harus diperhatikan, kurang lebih seperti ini. Untuk sektor pariwisata. Nah, dari sektor pariwisata kita bisa turunkan kepada destinasi pariwisata. Megatrendnya bagaimana new normal di suatu destinasi pariwisata. Kurang lebih seperti ini. Oke, penutup. Saya nggak akan menyimpulkan, tapi saya hanya memberikan aja masukan lah, pemahaman lah, atau bahan untuk barangkali ini bisa menginspirasi gitu ya, ide-ide dari teman-teman gitu. Nah, yang perlu dipertahankan, yang perlu sangat diperhatikan semuanya sebetulnya. Tapi yang paling penting nomor 2 dan nomor 3. Pada saat teman-teman mengembangkan destinasi yang katanya untuk membantu masyarakat setempat gitu, supaya sejahtera, jangan lupa nomor 2 sama nomor 3 jangan hilang. Ya. Jadi manifestasi budaya masyarakat setempat tuh di desa Naga, Kampung Naga, di desa Ciptagelar, apa segala macam gitu. Mereka selalu mempunyai aspek ekonomi, tapi komersialisasi bukan pernah menjadi tujuan. Gitu. Kira-kira gitu. Contohnya kayak lukisan Picasso lah. Bukan lukisan Picasso itu, Picasso waktu melukis itu nggak pernah dia melukis, gua mau melukis harganya sekian gitu. Enggak. Tapi sekarang lukisannya jutaan dolar kan, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kepanjangan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Untuk sementara cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Robi. Terima kasih banyak Pak Robi, ini paparannya komprehensif sekali ya. Kalau menurut saya sih, saya sebetulnya juga belum terlalu tahu banyak tentang sustainable tourism. Tapi ketika melihat ini, jadi lebih kayak, wow ternyata kita Indonesia ya, kita tuh sudah mempunyai strategi yang bagus, terus sudah mempunyai panduan juga. Jadi tinggal gimana caranya nanti diimplementasikan aja ya Pak di lapangan ya Pak.